Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjawab terkait soal-soal UTS yang diberikan oleh Bapak Wahyudi selaku pembimbing mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Adapun soalnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan 4.0? Nah, membicarakan mengenai konsep merdeka belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Secara garis besarnya, konsep merdeka belajar meliputi yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Kemudian pada konsep pendidikan baru, siswa itu diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Nah, hal ini difokuskan sebagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Kemudian yang kedua itu literasi. Nah, dalam bidang literasi, konsep asesmen kompetensi siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Yang ketiga yaitu numerik. Nah, begitu juga dalam hal numerik atau pada pembelajaran, khususnya matematika. Siswa itu tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasarnya. Kemudian yang keempat yaitu survei karakter. Nah, pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Kemudian yang kelima yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam hal konsep merdeka belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kemudian yang keenam yaitu pemerataan kualitas pendidikan. Pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Kemudian yang ketujuh, pengembangan pola pikir konsep pendidikan merdeka belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemudian yang kedua, mengenai pertanyaan apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Nah, untuk menyambut pendidikan Islam, perlu adanya reformasi dan pembaruan terhadap segenap aspek dalam pendidikan Islam. Ada 3 rancangan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan ayat, serta menyalin dan menghafal ayat-ayat pilihan. Kemudian yang kedua, selain itu dalam proses pembelajaran, guru juga lebih menekankan pada kompetensi peserta didik. Nah, dalam hal membaca dengan baik, menyalin ayat-ayat yang terdapat pada pembelajaran Al-Quran Hadis, sehingga peserta didik itu akan lebih mudah mengetahui makna dan kandungan ayat, sehingga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang ketiga, pendidikan mengajarkan tentang pertama, sejarah pembukuan Al-Quran dan Hadis sejak masa Rasul sampai dengan masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, pokok-pokok ilmu tajwid yang meliputi teori dan penerapannya dalam setiap kegiatan pelajaran membaca Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terjemahan dan kesimpulan isi kandungan Al-Quran dan Hadis yang berkenaan dengan keimanan, ibadah, akidah, akhlak, dan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, mengenai bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Nah, dalam merancang dan merumuskan strategi dan metode pembelajaran di era digital sekarang ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik. Nah, kaitannya dengan implementasi strategi pembelajaran yang bersifat integratif dalam pembelajaran PAI yang dirancang dalam tulisan ini yaitu pertama, isi materi dan tujuan akan dicapai atau kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, misalnya tentang makanan dan minuman haram. Dalam Islam, pada sub pembahasan minuman haram atau miras, strategi yang dirancang dalam tulisan ini adalah tidak berhenti pada tahap normatif saja. Tentunya pembelajaran ini mendidik PAI harus kerjasama atau membentuk tim teaching dengan pendidikan kimia atau dengan pendidik kimia. Nah,
Oleh karena itu, yang bisa mempraktekkan dan menjelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam miras tersebut adalah pendidik kimia. Kemudian yang kedua, membentuk tim teaching. Nah, dalam membentuk tim teaching ini harus dirancang jauh sebelum proses pembelajaran, karena banyak hal yang harus disiapkan, terutama waktu pendidik yang kita ajak kerjasama dari bidang studi yang lain sesuai dengan konteks materi yang akan dipelajari. Kemudian pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Nah, secara umum, manfaat media pembelajaran yang akan digunakan sebagai media utama pembelajaran Al-Quran dan hadis itu dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien, baik dari segi teoritis maupun praktikum yang pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. Ada beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pengajaran Al-Quran hadis, antara lain melalui audio. Nah, mengapa menggunakan audio? Yaitu media audio ini memudahkan dalam mengidentifikasi objek-objek, mengklasifikasi objek, maupun menunjukkan hubungan spasial dari suatu objek. Nah, membantu menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret. Kemudian yang kedua, menggunakan animasi. Media animasi mampu menunjukkan suatu proses abstrak di mana pengguna ingin melihat pengaruh perubahan suatu variabel terhadap proses tersebut. Namun, media animasi menyediakan suatu tiruan yang bisa dilakukan pada peralatan yang sesungguhnya terlalu mahal atau berbahaya. Misal, simulasi melihat bentuk tegangan listrik dengan simulasi askiloskop, atau melakukan praktek menerbangkan pesawat dengan simulasi penerbangan. Kemudian pemilihan media pembelajaran Al-Quran dan hadis dengan menggunakan multimedia dapat digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran sendiri. Bisa juga digunakan untuk pembelajaran di rumah dan di sekolah. Kemudian pada sesi pembelajaran bisa disesuaikan dengan tahap penerimaan dan pemahaman siswa. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau yang kelima, yaitu mengenai apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Nah, Al-Quran hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Namun dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19 ini di awal tahun 2020 sampai dengan saat ini telah menciptakan kebutuhan khususnya dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial atau sering disebut social distancing, karantina, dan isolasi, sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Nah, upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan tujuan agar sistem perawatan kesehatan tidak kewalahan akibat meningkatnya jumlah pasien yang harus dilayani. Maka saya pun merancang pembelajaran melalui WhatsApp Group atau aplikasi Google Form yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun di sini saya masih menemui atau masih ada saja kendala yang saya terima, dikarenakan ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki HP Android dan pulsa data untuk mengakses internet, atau juga sebuah kesulitan dan untuk mendapatkan sinyal. Kemudian untuk menyikapi hal itu, saya sebagai calon pendidik menyeimbangkan tentang apa yang perlu dibutuhkan oleh mahasiswa atau anak didik saya nanti terkait metode pembelajaran yang super efektif, karena hal tersebut dilakukan untuk semata-mata sebagai hal yang bisa saya lakukan untuk para peserta didik dengan baik. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.